Malam itu, udara di sekitar pantai Parangtritis begitu sejuk, dipadu dengan desiran angin yang lembut, membawa aroma garam laut yang khas. Rama, seorang pemuda tampan yang baru saja menyelesaikan studinya di Yogyakarta, memutuskan untuk berlibur sejenak setelah berbulan-bulan bekerja keras. Ia merasa ada yang mengganjal di dalam hatinya, sebuah kerinduan yang tak terungkapkan, yang membuatnya memilih pantai ini sebagai tempat pelarian. Ketika matahari mulai terbenam, langit di Cakrawala berubah menjadi perpaduan warna jingga dan merah yang memukau, mengundang ketenangan dalam jiwanya yang resah. Di tengah keindahan senja itu, matanya tertarik pada seorang wanita yang berdiri di bibir pantai. Gadis itu, dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun hijau yang melambai di terpa angin. Wajahnya yang cantik menyatu sempurna dengan keindahan alam sekitarnya. Ia tampak tidak asing, namun entah mengapa Rama merasa ada yang berbeda. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, ada ikatan tak terucapkan yang tercipta di antara mereka. Wanita itu tersenyum, dan senyumnya begitu mempesona, membawa kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Apakah kamu merasa terhubung dengan tempat ini?" tanyanya dengan suara lembut, namun tajam, seolah menyentuh langsung ke dalam jiwanya. Rama yang terkejut hanya bisa mengangguk, bibirnya terdiam seakan kata-kata hilang begitu saja. Ada sesuatu dalam tatapan mata wanita itu yang membuatnya tak bisa berpaling. "Nama saya Saraswati," lanjutnya, "saya sering datang ke sini untuk merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan di laut ini." Tak ada yang aneh dari kata-katanya, namun Rama merasakan ada kedalaman yang tak bisa dipahami. Malam semakin larut, dan mereka berdua berjalan menyusuri pantai, berbincang tentang banyak hal, dari kenangan masa kecil hingga impian yang tak pernah terwujud. Rama merasa seperti telah mengenal Saraswati sejak lama, meskipun baru pertama kali bertemu. Ada rasa nyaman yang tak biasa. Entah bagaimana, ia merasa seperti terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, yang tak tampak oleh mata biasa. Namun, dengan setiap detik yang berlalu, perasaan itu semakin kuat, semakin tidak bisa dijelaskan. Saraswati, dengan cara yang halus, mengajak Rama untuk kembali bertemu keesokan harinya. Tanpa ragu, Rama setuju. Saat itu, di tengah angin laut yang mengalun lembut, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Ia meninggalkan pantai itu dengan perasaan campur aduk, senang karena telah bertemu dengan sosok yang begitu memikat, namun juga terkejut dengan perasaan aneh yang menggerayangi hatinya. Ada sesuatu yang memanggilnya untuk kembali, meskipun ia tidak tahu apa itu. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi di pantai yang sama. Kali ini, Saraswati mengenakan gaun putih yang berkilau di bawah sinar matahari. Mereka berbicara lebih lama, lebih dalam, dan perasaan cinta mulai tumbuh di hati Rama tanpa ia sadari. Saraswati tampak begitu sempurna di matanya, dan dalam setiap tatapan, Rama merasa seolah ia hanyalah bagian dari dunia yang lebih besar, yang entah mengapa ia tak pernah terungkapkan sebelumnya. Mereka berbincang, tertawa, dan berjalan berdua sepanjang pantai, meninggalkan jejak kaki di pasir yang akan segera hilang di bawah ombak. Hari demi hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin intens. Rama merasa seperti hidupnya akhirnya memiliki tujuan, sesuatu yang selama ini ia cari. Saraswati semakin menunjukkan perhatian yang tak terhingga padanya, seakan tidak ada yang lebih penting selain dirinya. Namun, di balik kecantikannya yang mempesona, ada sesuatu yang ganjil dalam tingkah laku Saraswati. Setiap kali mereka berada dekat air, mata Saraswati akan berkilau dengan cara yang tak biasa, seolah dia berbicara dengan laut. Namun, Rama hanya menganggapnya sebagai keunikan dari wanita yang begitu ia cintai. Pernikahan mereka pun berlangsung dengan cepat. Tanpa ragu, Rama mengajukan lamaran, dan Saraswati menerima dengan senyum yang begitu indah, membuat hati Rama semakin yakin bahwa inilah cinta sejatinya.
Namun, malam setelah pernikahan mereka, sesuatu yang aneh terjadi. Saat mereka duduk di tepi tempat tidur, Saraswati berbisik dengan suara serak, "Aku akan selalu ada untukmu, di bawah langit dan di laut yang tak terbatas." Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat bulu roma Rama merinding. Namun, ia memilih untuk menutupinya dengan senyum, meyakini bahwa ini adalah awal dari kebahagiaan yang ia cari selama ini. Tapi, dalam hatinya, ada rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Malam-malam pertama setelah pernikahan mereka terasa seperti mimpi bagi Rama. Sarung tidur yang terselip di tubuh istrinya, Saraswati, seolah menyimpan keajaiban yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap malam, mereka tidur dengan berpelukan, namun ada sesuatu yang aneh setiap kali Saraswati mendekatkan tubuhnya kepada Rama. Ada sebuah ketegangan yang tak bisa dijelaskan, seperti ada kekuatan lain yang mengalir di udara mereka. Namun, Rama berusaha untuk mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa perasaan itu hanya hal biasa dalam kehidupan pernikahan. Tetapi, kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi. Pada suatu malam, saat Rama terbangun dari tidur, ia mendapati istrinya tidak ada di sampingnya. Hanya bayangan samar yang terlihat di jendela kamar, sosoknya melangkah keluar, menuju pantai. Rama merasa gelisah, dan meskipun hatinya penuh dengan rasa penasaran, ia memutuskan untuk mengikutinya. Dalam kegelapan malam yang pekat, ia berjalan diam-diam mengikuti langkah Saraswati, yang tampak seperti berjalan tanpa henti menuju laut. Saat ia sampai di tepi pantai, Rama tertegun melihat sosok istrinya berdiri tegak di pinggir ombak, rambutnya yang panjang tergerai diterpa angin malam, berkilau seperti hijau zamrud. Saraswati berdiri seperti patung, tidak bergerak sedikit pun, seolah ia menyatu dengan alam. Tiba-tiba, angin berubah sangat kencang, seakan alam bergetar, dan suara-suara aneh terdengar dari laut. Rama merasa tercekik, seolah ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya lebih dekat ke laut. Namun, ia menahan diri, tak mampu mendekat. "Saraswati!" panggil Rama dengan suara gemetar, tapi istrinya hanya berdiri diam, seolah tak mendengar. Setiap langkah yang ia ambil, ombak semakin ganas, menghempas lebih keras ke pantai. Di tengah kegelapan itu, Rama merasa seperti sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ia merasa tubuhnya kaku, terhipnotis oleh keindahan dan kekuatan yang ada di depan matanya, namun di sisi lain, ketakutan merayap pelan-pelan ke dalam hatinya. Saat Rama memanggil lagi, akhirnya Saraswati menoleh. Wajahnya tak lagi seramah dulu, mata hijau zamrudnya berkilau dengan keangkeran, dan senyumnya mengandung makna yang tak bisa diungkapkan. "Rama," bisiknya lembut, namun ada nuansa mistis yang membuat darah Rama membeku. "Kau telah menjadi bagian dari takdirku, takdir yang sudah lama ditunggu." Ada sesuatu yang sangat asing dalam suaranya, seperti suara angin laut yang berbisik. Pada saat itu, Rama merasa dunia seakan berhenti berputar, terperangkap dalam kekuatan yang tak bisa dipahami. "Kenapa kamu lakukan ini, Saraswati?" tanya Rama, suaranya bergetar, menahan kecemasan yang mendera jiwanya. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Saraswati terdiam sejenak, lalu perlahan-lahan mendekati Rama, memegang kedua bahunya. Wajahnya begitu dekat, hanya beberapa inci dari wajah Rama. "Aku bukan seperti yang kau kira, Rama," ujarnya dengan nada penuh misteri, "aku bukan manusia biasa. Aku adalah bagian dari dunia yang lebih tua, lebih dalam. Aku adalah Nyi Roro Kidul." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, menggetarkan seluruh tubuh Rama. Ia mundur beberapa langkah, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Nyi Roro Kidul," suara Rama serak, matanya terbuka lebar. Ia merasa seakan dikelilingi oleh kabut tebal yang mengaburkan kenyataan. Saraswati hanya tersenyum,
senyum yang lebih menyeramkan daripada sebelumnya, seolah ia telah menunggu momen ini untuk mengungkapkan rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Saraswati, atau lebih tepatnya Nyi Roro Kidul, memandang Rama dengan tatapan yang penuh belas kasihan. Kau tidak akan bisa lari dariku, Rama. Cinta kita sudah ditentukan oleh takdir. Aku telah memilihmu untuk menjadi bagian dari kerajaan lautku. Dalam sekejap, ombak yang datang semakin besar, menggelora di sekitar mereka, dan Rama merasakan kekuatan luar biasa yang menariknya ke dalam laut. Namun, ia berusaha keras melawan, menjerit di dalam hatinya, berusaha untuk melepaskan diri dari cengkraman takdir yang semakin kuat. Tetapi ia tahu, dalam hati yang terdalam, bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Rama terdiam di tepi pantai, gemetar. Angin laut berhembus dengan keras, menghantam tubuhnya yang lemah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan berdenyut dalam dirinya, seolah dunia yang ia kenal telah berubah menjadi tempat yang asing dan mengerikan. Di hadapannya, Nyi Roro Kidul, atau Saraswati yang kini mengungkapkan identitas aslinya, berdiri dengan wajah penuh kekuatan dan kedalaman yang tak terjangkau oleh akal manusia biasa. Terkulai lemah di hadapan sosok itu, Rama merasa tubuhnya terseret oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar cinta yang pernah ia rasakan. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriak Rama, suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. Namun, Nyi Roro Kidul hanya tersenyum lembut, seolah pertanyaannya tak berarti apa-apa di hadapan takdir yang sudah ditentukan. "Aku tak menginginkan apa-apa, Rama. Cinta kita bukan hanya milik kita berdua. Ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, suatu keseimbangan yang harus dijaga." Suaranya terdengar begitu dalam dan penuh misteri, membuat Rama semakin merasa kecil di hadapannya. Mata Rama tertuju pada laut yang tenang namun bergejolak di bawah permukaannya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak, sebuah kekuatan yang mendalam dan menakutkan, yang seakan hidup dalam setiap gelombang. "Kau bukan manusia biasa," bisik Rama dengan suara gemetar. Kau adalah ratu dari laut ini, bukan? Tapi, kenapa aku?" Nyi Roro Kidul mendekat, langkahnya begitu ringan dan anggun di atas pasir, seolah tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. "Kau telah terpilih, Rama. Cintamu adalah kunci dari sebuah rahasia yang sudah lama terkubur dalam dasar laut." Rama merasa seperti dirinya hanyalah pion dalam permainan besar yang ia tidak mengerti. "Rahasia apa yang kau maksudkan?" tanyanya dengan nada yang semakin putus asa. Namun, Nyi Roro Kidul hanya menatapnya dalam-dalam, seakan menilai setiap lapisan ketakutannya. Rahasia tentang takdir bangsa manusia yang terhubung dengan dunia laut. "Kau dan aku, kita adalah dua sisi dari satu koin yang tak terpisahkan." Kata-kata itu mengalir seperti air laut yang tak bisa dibendung, membuat Rama semakin tenggelam dalam perasaan yang tak bisa ia hindari. Tiba-tiba, tubuh Nyi Roro Kidul bersinar dalam cahaya hijau yang terang, menampilkan bentuk yang tak lagi manusiawi. Rama terbelalak, matanya tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Ratu Laut Selatan itu berubah menjadi sosok yang lebih besar, lebih megah, dan lebih mengerikan dari bayangannya. "Inilah bentuk asliku, Rama. Aku adalah penjaga dunia bawah, yang berkuasa atas lautan dan segala isinya. Aku terlahir untuk menjaga keseimbangan alam ini, namun aku membutuhkan bantuanmu untuk mengembalikannya ke jalurnya," ujarnya dengan suara yang bergema di seluruh pantai, seakan ombak pun tunduk pada kekuasaannya. Rama mundur langkah demi langkah, namun ia merasa seakan ada sesuatu yang menahan dirinya untuk melarikan diri. Tubuhnya terasa kaku, terikat oleh ikatan yang lebih kuat daripada sekadar fisik. Aku tidak mengerti. Aku hanya seorang pemuda biasa." "Kenapa aku?" teriaknya dengan suara putus asa. Nyi Roro Kidul mendekat, mengangkat tangan yang terbungkus aura hijau, dan dengan lembut menyentuh dada Rama.
Kau adalah bagian dari darah yang mengalir dalam diriku, Rama. Cinta kita tidak hanya menciptakan dunia ini, tetapi juga dapat menghancurkannya. Kau harus memilih, bertahan atau menyerah. Ada sebuah rasa yang menyesakkan dada Rama. Ia merasa terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dalam takdir yang jauh melampaui pemahamannya. Lautan di depannya berkilau dengan cahaya aneh, seolah menunggu jawabannya. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar, berharap ada jalan keluar dari kekelaman yang menghantuinya. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan mata yang penuh kasih dan ancaman sekaligus. Cinta kita adalah penghubung antara dua dunia. Aku membutuhkanmu untuk menjalani takdirmu, untuk menjaga keseimbangan, dan untuk menghadapinya bersama. Kata-kata itu seolah mengiris hati Rama. Ia ingin lari, ingin melupakan semua yang telah terjadi, tetapi dalam dirinya ada dorongan yang kuat untuk tetap berada di samping sosok yang kini adalah istrinya, meskipun ia tidak lagi mengenali dunia yang ada di sekitarnya. Lautan yang luas, kekuatan yang tak terlihat, dan cinta yang membawanya ke dalam bahaya, semua itu kini terjalin dalam benaknya. Seiring dengan semakin meningkatnya ombak yang menghantam pantai, Rama tahu bahwa ia harus membuat pilihan, dan tak ada jalan mundur. Rama terjatuh ke lutut di atas pasir yang lembab, perasaan terhimpit oleh kekuatan yang luar biasa. Nyi Roro Kidul berdiri tegak di depannya, menatapnya dengan mata yang penuh makna. Angin laut bertiup semakin kencang, menyapu wajahnya, namun tubuhnya seakan tidak mampu bergerak. Ia ingin melarikan diri, tetapi kaki dan hatinya terasa terikat oleh suatu daya yang lebih besar, lebih kuat daripada segala yang pernah ia kenal. Takdir yang telah ia pilih, yang ia pikirkan sebagai jalan menuju kebahagiaan, kini berubah menjadi belenggu yang tak bisa lepas. Apa yang harus kulakukan, Saraswati? Kata Rama dengan suara yang penuh kebingungan dan ketakutan. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan ini. Semua ini terlalu besar untukku. Nyi Roro Kidul mendekat, membungkuk sedikit hingga wajahnya berada di depan wajah Rama. Aroma lautan yang tajam dan misterius mencium hidungnya. Rama, suaranya lembut namun penuh kekuatan, kau telah memilih jalan ini sejak pertama kali kau menatap mataku. Cinta kita bukan kebetulan. Kita sudah terikat oleh takdir yang lebih besar dari kita berdua. Rama menatapnya, matanya penuh dengan air mata yang tidak bisa ditahannya. Aku hanya seorang pemuda biasa. Tidak ada yang luar biasa dariku. Aku bukan bagian dari dunia ini, aku tidak mengerti apa yang terjadi di sekitarku, ujar Rama, hampir terisak. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi semua ini. Kenapa aku? Kenapa kau memilih aku? Pertanyaan itu terdengar begitu hampa, seakan mencari jawaban yang tak akan pernah ia temukan. Nyi Roro Kidul menarik napas panjang, seperti memahami kebingungan yang menguasai hati Rama. Karena kau memiliki jiwa yang sejati, jawabnya dengan lembut, kau yang mampu melihatku dengan hati yang murni, tanpa syak wasangka. Tidak banyak orang seperti itu, Rama. Mereka yang datang kepadaku selalu mencari keuntungan atau kekuatan. Tapi kau datang dengan hati yang tulus. Saat itu, Rama merasa ada sesuatu yang menyentuh dalam dirinya. Meski takut, ia merasakan kehangatan yang muncul dari kata-kata itu, sebuah kenyataan yang tak bisa ia hindari lagi. Namun, ketakutan dalam dirinya semakin membesar. Tapi aku tidak siap untuk semua ini. Aku tidak bisa menjadi bagian dari dunia yang kau tawarkan. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya, ujarnya, suaranya nyaris hilang oleh hembusan angin yang kian mengganas. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan mata penuh simpati, seolah bisa merasakan setiap keresahan yang melanda hati Rama. Setiap langkah kita berdua telah dipilih. Setiap keputusan yang kau buat akan membawa kita ke arah yang lebih dalam, lebih kuat,
dan lebih berbahaya, jawabnya dengan nada yang jauh lebih serius. Jadi ini bukan pilihan, ini takdir, tanya Rama dengan nada marah, merasa bahwa ia tidak memiliki kontrol atas hidupnya. Kau membuatku merasa seperti aku hanyalah boneka di tangannya, kata Rama dengan suara yang penuh emosi. Ia merasa kecewa, terhina oleh kenyataan bahwa ia tidak memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Rama, kata Nyi Roro Kidul, takdir tidak selalu mengizinkan kita memilih jalannya. Namun, kita masih memiliki pilihan untuk bagaimana kita menghadapi takdir itu. Ia meraih tangan Rama, menggenggamnya erat. Jika kau menolakku, kau akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tapi jika kau menerima takdirmu, kita akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Mata Rama berkaca-kaca, hatinya penuh dengan pergolakan. Ia merasa seakan berada di persimpangan jalan di antara dua dunia yang begitu berbeda. Di satu sisi, ada kehidupan yang ia kenal, yang penuh dengan keteraturan dan kedamaian, meski itu terasa kosong dan biasa. Di sisi lain, ada dunia yang baru, penuh misteri, kekuatan, dan ancaman yang dijanjikan Nyi Roro Kidul, namun juga mengandung risiko yang besar. Ia merasa terjebak antara rasa cinta yang mendalam pada Saraswati dan ketakutannya terhadap dunia yang tak bisa ia pahami. Apakah aku bisa memilih untuk tidak terlibat? Tanya Rama, hatinya berat. Aku hanya ingin hidup biasa, menjalani hari-hariku tanpa semua ini. Nyi Roro Kidul menggelengkan kepala pelan, ekspresinya penuh kesedihan. Kau sudah terpilih, Rama. Tidak ada yang bisa mengubah takdir ini. Namun, aku akan memberi pilihan terakhir, ikut bersamaku dan menjadi bagian dari kerajaan lautku, atau menolak dan melihat semuanya hancur. Kata-kata itu menggema di dalam hati Rama, mengisi ruang kosong yang selama ini ia rasakan. Kini, di hadapan Nyi Roro Kidul, ia harus membuat keputusan yang akan menentukan takdirnya, tak hanya untuk dirinya, tetapi untuk dunia yang lebih luas. Dengan langkah berat, Rama menatap laut yang tak berujung, merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Ia tahu, apapun pilihannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah pertemuan yang mengubah hidup itu terasa sepi dan penuh kegelisahan bagi Rama. Ia berusaha mengembalikan dirinya ke dalam rutinitas, namun bayang-bayang Nyi Roro Kidul, dengan segala misteri dan kekuatan yang ia miliki, terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menatap laut, ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang memanggilnya, suara yang dalam dan penuh kehendak. Cinta yang pernah ia anggap sederhana kini berubah menjadi beban yang tak bisa ia lepaskan. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, dunia manusia yang ia kenal, dan dunia yang jauh lebih besar dan penuh bahaya. Suatu malam, saat ia berjalan di tepi pantai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara gemuruh ombak seakan lebih keras dari biasanya, dan langit malam tiba-tiba dipenuhi awan gelap yang bergerak cepat. Seperti ada sesuatu yang mengganggu ketenangan lautan. Rama berhenti, merasa ada sesuatu yang sedang mendekatinya. Tiba-tiba, dari balik gelombang, muncul sosok yang familiar, Nyi Roro Kidul, dengan wajah yang semakin dalam, seolah tak terbaca oleh manusia biasa. Aku datang untuk mengingatkanmu, Rama, kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang seperti datang dari kedalaman laut. Takdirmu telah memilihmu, dan kini waktunya untuk bertindak. Rama terdiam, perasaan cemas dan ketakutan kembali muncul dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, namun dalam hatinya, ada sesuatu yang menahan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, ujar Rama dengan ragu. Aku ingin kembali ke hidupku yang dulu, hidup yang tenang dan tanpa semua ini. Nyi Roro Kidul menggelengkan kepala pelan, matanya penuh pengertian namun juga penuh ketegasan. Kau tidak bisa kembali, Rama. Dunia yang kau kenal tidak akan pernah sama lagi setelah apa yang telah terjadi. Kau telah memilih jalan ini,
dan tak ada jalan mundur. Dengan perlahan, Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, dan di setiap langkahnya, angin laut semakin kencang. "Aku datang untuk memberimu kesempatan terakhir," katanya, suaranya seperti petir yang menyambar dalam hati Rama. "Pilihlah, Rama. Pilihlah antara hidupmu yang biasa, atau hidup bersamaku, menjadi bagian dari kerajaan laut yang tak tertandingi." Kata-kata itu menggema di udara, membuat Rama merasa seolah-olah dunia terbalik. Ia merasakan beban yang luar biasa, seperti ada yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. "Apakah aku bisa memilih untuk tetap menjadi diriku sendiri?" tanya Rama. Suaranya hampir tak terdengar, penuh keraguan dan kesedihan. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan tatapan yang penuh kasih namun penuh kekuatan. "Kau sudah menjadi bagian dariku sejak pertama kali kita bertemu. Apa yang kau pikirkan sebagai kehidupan biasa, sebenarnya hanyalah ilusi. Kau terhubung dengan dunia bawah, dan dunia ini akan selalu memanggilmu." Ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Rama merasa tubuhnya gemetar. Ia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa kaku, seakan terikat oleh suatu kekuatan yang lebih besar dari kehendaknya. Di kejauhan, laut semakin bergelora, dan cahaya hijau yang lembut mulai muncul di permukaan air. Rama melihat bayang-bayang besar yang muncul dari laut, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasinya. "Apa yang terjadi, Saraswati?" tanya Rama, suaranya penuh ketakutan. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" Nyi Roro Kidul tersenyum samar, dan ia menjawab, "Karena kau adalah kunci dari keseimbangan yang hilang. Dunia manusia dan dunia laut ini tidak dapat berdiri sendiri. Keduanya membutuhkan satu sama lain untuk bertahan." Rama merasa seakan ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, energi yang sangat kuat namun menakutkan. Ia merasa seperti ada dua kekuatan yang saling bertentangan dalam dirinya, keinginan untuk melarikan diri dari takdir ini, dan dorongan untuk menerima kenyataan yang tak bisa dielakkan. "Jika aku memilih untuk tetap bersamamu, apa yang akan terjadi?" tanya Rama, matanya memandang laut yang kini bergelora semakin kuat. "Kau akan menjadi penjaga keseimbangan ini, Rama. Bersamaku, kau akan memiliki kekuatan yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar," jawab Nyi Roro Kidul dengan suara yang dalam, seperti gema dari kedalaman laut yang tak terjangkau. Dalam kesunyian yang mencekam, Rama tahu bahwa ia harus memilih. Waktu yang tersisa tidak banyak. Lautan yang luas, penuh dengan misteri dan ancaman, menunggu jawabannya. Semua yang ia kenal dan cintai akan tergantung pada pilihan ini. Tetapi, apa yang sebenarnya ingin ia pilih? Menerima takdirnya dan hidup bersama kekuatan yang tak bisa ia pahami, atau melarikan diri dan mengorbankan semuanya? Di hadapan laut yang bergelora dan di bawah tatapan penuh makna dari Nyi Roro Kidul, Rama akhirnya menyadari satu hal yang tak bisa ia hindari, takdir sudah menunggunya, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Hari-hari berlalu, namun perasaan dalam diri Rama tidak kunjung reda. Keputusan yang harus ia ambil semakin membebani pikirannya. Setiap kali ia menatap laut yang luas, ada panggilan yang tak dapat ia hindari, namun di dalam hatinya, ada perasaan yang lebih dalam, perasaan takut akan kehilangan dirinya sendiri. Ia ingin melarikan diri, kembali ke kehidupannya yang biasa, namun semakin lama ia merasakan tarikannya yang tak bisa dijauhkan. Nyi Roro Kidul hadir di dalam mimpinya, hadir di dalam setiap desahan angin laut yang datang menghampiri. Begitu nyata, seolah-olah ia tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Pada suatu malam, saat Rama duduk termenung di tepi pantai, sesosok bayangan muncul dari balik kabut. Bayangan itu semakin mendekat, dan dengan perlahan, ia bisa mengenali siapa dia. "Saraswati," panggilnya, suara Rama serak penuh keraguan. Nyi Roro Kidul muncul di hadapannya,
tubuhnya yang anggun seolah menyatu dengan ombak yang berdebur. Cahaya hijau yang memancar dari tubuhnya membuat Rama merasa semakin kecil dan tak berarti. "Waktu kita hampir habis, Rama," ucapnya, suaranya menyentuh langsung ke dasar hati Rama, membuatnya merasakan beban yang semakin berat. "Apakah aku sudah tidak memiliki pilihan lain?" tanya Rama dengan nada putus asa, suaranya terdengar lemah. "Mengapa aku harus memilih ini? Aku hanya seorang pemuda biasa yang tidak tahu apa-apa tentang dunia ini." Nyi Roro Kidul mendekat, dan matanya yang penuh kekuatan menatap dalam-dalam ke dalam jiwa Rama. "Pilihanmu bukan tentang apa yang kau inginkan, tetapi apa yang takdirmu tuntut. Dunia ini membutuhkanmu, dan kau adalah jembatan antara dua dunia, manusia dan lautan. Kau tak bisa lagi lari dari kenyataan ini." Rama merasakan ketegangan yang semakin memuncak dalam dirinya. Rasa cinta dan takut bercampur aduk, membuatnya bingung tentang langkah yang harus diambil. "Tapi, jika aku memilih untuk bersamamu, apa yang terjadi dengan orang-orang yang kucintai? Apa yang terjadi dengan kehidupan yang kujalani?" tanyanya, suara cemasnya semakin menebal. Nyi Roro Kidul tersenyum dengan lembut, namun senyum itu mengandung sesuatu yang lebih dalam. "Mereka akan mengerti, Rama. Mereka mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka akan merasakannya. Seperti aku yang memilihmu, mereka juga akan merasakan kehadiran kita." Di tengah kebingungannya, Rama merasakan desakan yang semakin kuat dalam dirinya. Ia ingin kembali ke rumahnya, kembali ke kehidupannya yang sederhana, namun rasa takut akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri semakin besar. "Aku takut," ujar Rama dengan suara bergetar. "Aku takut aku akan menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa kuhentikan. Aku takut aku akan kehilangan diriku." Nyi Roro Kidul tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan dan menyentuh pundak Rama dengan penuh kelembutan. "Kau tidak akan kehilangan dirimu, Rama. Kau akan menemukan kekuatan yang tidak pernah kau ketahui sebelumnya. Dunia ini tidak akan pernah sama tanpamu, dan aku akan menuntunmu." Tiba-tiba, bayang-bayang laut yang gelap muncul di sekeliling mereka, seolah-olah alam semesta mengingatkan Rama bahwa pilihan yang dihadapinya bukanlah sesuatu yang bisa ia hindari. Gelombang semakin besar, suara laut semakin bising, menambah rasa cemas yang menggerogoti tubuhnya. "Kau harus memilih, Rama," suara Nyi Roro Kidul semakin tegas. "Takdir sudah memilihmu. Sekarang, hanya kau yang bisa memutuskan apakah kau akan menerima atau menolaknya." Seolah perasaan dalam dirinya tak bisa lagi diabaikan, Rama merasa ada tekanan luar biasa di dadanya, seolah dunia menunggu jawabannya. Rama menatap laut yang kini penuh dengan gelombang besar, seakan mencerminkan gejolak batinnya. Ia merasa terombang-ambing di antara dua dunia, dunia yang ia kenal, dunia yang aman dan penuh keteraturan, dan dunia yang penuh dengan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa ia pahami. Ia tahu, apapun pilihannya, ia tidak akan bisa kembali ke hidup yang lama. "Apa yang akan terjadi jika aku memilih untuk menolaknya?" tanya Rama dengan penuh kesedihan. "Apa yang terjadi jika aku tidak mampu menjadi bagian dari dunia ini?" Nyi Roro Kidul menatapnya dengan mata yang penuh makna. "Jika kau menolakku, Rama, dunia akan kehilangan keseimbangan yang sudah mulai rapuh. Laut akan mengamuk, dan kehancuran akan datang. Tidak hanya bagi dunia manusia, tetapi juga bagi dunia bawah. Namun, jika kau menerima takdirmu, kau akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan bersama kita, kita akan menjaga keseimbangan itu." Suasana menjadi semakin mencekam, dan Rama tahu bahwa saat ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dunia yang tidak pernah ia bayangkan kini terhampar di hadapannya, menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Dengan hati yang berat, Rama akhirnya menatap Nyi Roro Kidul dan berkata, "Aku memilih untuk bersamamu."
Kata-kata itu keluar dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Namun, di balik ketakutannya, ada juga rasa penerimaan terhadap kenyataan bahwa takdirnya telah ditentukan. Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, laut yang mengamuk di sekitarnya tampak tenang, dan suasana yang semula tegang perlahan berubah menjadi damai. Rama tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Rama merasakan perubahan yang begitu mendalam. Seolah-olah seluruh dunia berputar lebih cepat di sekitarnya, dan ia merasakan tarikannya semakin kuat menuju samudra yang luas dan gelap. Nyi Roro Kidul tersenyum, dan dalam senyuman itu, ada kedalaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kau telah memilih, Rama. Sekarang, perjalanan kita dimulai, ucapnya dengan suara yang menenangkan namun penuh kekuatan. Dalam sekejap, Rama merasakan dirinya terangkat, seolah-olah ia melayang di atas laut, jauh dari daratan yang dikenalnya. Namun, meskipun ia berada di tempat yang begitu jauh, di dalam hatinya masih ada keraguan yang membelenggu. Apakah aku benar-benar siap untuk ini, pikirnya. Rasanya seperti ia telah menjatuhkan dirinya ke dalam jurang yang tak tahu ujungnya. Laut di bawahnya mulai bergelora, seakan menyambut kedatangannya, sementara angin laut berdesir kencang, mengingatkan Rama akan pilihan yang sudah ia buat. Ia merasa seolah dirinya tak lagi manusia biasa, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, yang kini terhubung dengan kekuatan alam yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Nyi Roro Kidul, dengan langkah anggunnya, mendekat dan menggenggam tangan Rama. Jangan takut, Rama. Apa yang kau rasakan sekarang adalah bagian dari proses. Kau akan segera menyadari bahwa ini adalah bagian dari dirimu yang telah lama tertidur, ucapnya. Seiring kata-kata itu keluar dari bibirnya, bayangan-bayangan yang mencekam muncul di sekitar mereka, makhluk-makhluk laut yang tak terlihat oleh manusia biasa, tetapi kini tampak jelas di hadapan Rama. Mereka bergerak perlahan, seolah menyambut kedatangan Rama ke dunia mereka yang jauh dari jangkauan. Rama, meskipun hatinya mulai merasa tenteram, tetap merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sejak ia pertama kali bertemu dengan Nyi Roro Kidul, ia merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh siapapun. Apakah ini yang seharusnya aku jalani? Pikirnya, memandang jauh ke dalam laut yang tenang namun misterius. Dalam ketenangan itu, ia merasakan panggilan dari dunia bawah, suara bisikan yang tak jelas, namun cukup untuk membuatnya merasa cemas dan bingung. Aku tidak bisa melarikan diri lagi, batinnya, sadar bahwa perjalanan ini adalah takdir yang tak bisa ia hindari. Semua ini adalah bagian dari takdirmu, Rama. Dunia ini, dan dunia kami, terhubung melalui ikatan yang tak terlihat oleh mata manusia. Sekarang, kau adalah bagian darinya, Nyi Roro Kidul berkata dengan suara penuh makna, seakan memberi penjelasan tentang segala sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Ketika kau memilih untuk menjadi bagian dari dunia kami, kau juga harus siap menghadapi perubahan yang tak terduga. Rama menatap laut yang tenang namun penuh kekuatan. Ia merasa seolah-olah dirinya tidak lagi memiliki kendali atas hidupnya, dan setiap detik yang berlalu semakin membuatnya merasa terjebak dalam pilihan yang tak bisa diubah. Bagaimana aku bisa hidup di antara dua dunia ini? Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dalam hatinya. Namun, meskipun ada keraguan, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang penuh dengan misteri, dan hanya waktu yang akan mengungkapkan apa yang sebenarnya tersembunyi di baliknya. Tiba-tiba, gelombang besar datang menggulung, mengguncang semua yang ada di sekitarnya. Rama merasa dirinya hampir terjatuh, tetapi Nyi Roro Kidul memegangnya dengan erat, memberikan rasa aman yang tak terhingga. Jangan khawatir, Rama. Gelombang ini hanya ujian kecil.
Ini adalah cara Allah menguji sejauh mana tekadmu, katanya dengan lembut, namun penuh kepercayaan. Hanya mereka yang benar-benar siap yang dapat bertahan. Dan kau, Rama, adalah salah satu di antara mereka. Gelombang itu mereda perlahan, meninggalkan keheningan yang semakin dalam, seolah menandakan bahwa ujian ini baru saja dimulai. Dalam keheningan itu, Rama merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia merasa semakin kuat, semakin terhubung dengan kekuatan yang tak terlihat, dan meskipun ada rasa takut, ada juga rasa harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Aku akan melangkah maju, tekadnya bulat. Aku akan menghadapi apapun yang datang, dan aku tidak akan mundur. Sebuah suara yang sangat dalam, seperti suara laut yang datang dari dalam dirinya, bergema dalam hatinya, memberi kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku siap, ucapnya perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa yakin dengan pilihannya. Nyi Roro Kidul tersenyum penuh kebanggaan, menyaksikan perubahan yang terjadi dalam diri Rama. Kau telah siap, Rama. Dunia ini menantimu, dan perjalananmu baru saja dimulai. Dengan itu, ia membawa Rama semakin dalam ke dalam dunia laut yang penuh misteri, tempat di mana takdir dan pilihan bersatu, dan tempat di mana ia akan diuji dengan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Rama terbangun dari tidurnya yang panjang, tetapi bukan di dunia yang biasa ia kenal. Ia mendapati dirinya berdiri di atas tanah yang basah oleh kabut, di mana air laut merayap perlahan, seperti tangan yang ingin meraih dan menariknya ke dalam kedalaman yang gelap. Suasana yang terasa asing, namun begitu akrab. Angin malam membawa aroma laut yang kuat, dan suara ombak terdengar lebih dekat daripada sebelumnya. Ia memandang sekeliling, tak menemukan apapun selain kabut yang tebal dan gelap. Di mana aku, pikirnya, kebingungan menyelimuti hatinya. Namun, di tengah keheningan yang mencekam, suara lembut Nyi Roro Kidul terdengar, kau telah sampai di tempat yang benar, Rama. Rama menoleh, dan di sana, berdiri sosok Nyi Roro Kidul dengan wajah yang tampak lebih misterius dan penuh teka-teki. Ia tak lagi terlihat seperti wanita yang ia kenal sebelumnya, tetapi lebih seperti entitas yang berhubungan langsung dengan alam dan lautan itu sendiri. Apa yang terjadi? Kenapa aku ada di sini? Tanya Rama dengan suara gemetar, hati yang dipenuhi keraguan dan ketakutan. Ini adalah ujianmu yang sesungguhnya, jawab Nyi Roro Kidul dengan suara penuh wibawa. Untuk menjadi bagian dari dunia kami, kau harus berani menghadapi ketakutanmu yang paling dalam. Tanpa itu, kau tak akan pernah dapat mengendalikan takdirmu. Rama merasa tubuhnya menjadi kaku, seperti terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Air laut di sekitarnya mulai berputar, membentuk pusaran yang semakin besar, menariknya ke dalam dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ia merasa seolah-olah ia sedang berada di pusat kekuatan alam yang tak terkontrol. Hati Rama berdebar kencang. Ia mulai merasakan kekuatan yang datang dari dalam dirinya, dari laut yang mulai bergejolak di sekitarnya. Aku tak bisa lari dari ini, pikirnya, sambil memandang Nyi Roro Kidul yang berdiri dengan penuh ketenangan, seakan ia adalah bagian dari kekuatan alam itu. Apa yang harus aku lakukan? Ia merasa terjepit antara dua dunia, dunia manusia yang ingin ia pertahankan, dan dunia mistis yang mengklaimnya sebagai miliknya. Jika aku memilih untuk kembali, aku akan kehilangan segalanya. Tapi jika aku tetap di sini, aku akan kehilangan diriku sendiri. Dengan satu gerakan lembut, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan pusaran air itu berhenti seketika. Tak ada yang perlu kau takutkan, Rama, katanya. Semua ini adalah bagian dari perjalanan. Kau hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar meyakinkan, rasa takut yang menguasai hati Rama tidak bisa begitu saja hilang. Ia merasa seperti terjebak dalam dua dunia yang saling bertentangan,
dan tak tahu kemana harus pergi. Apakah aku sudah siap? Pertanyaan itu berulang-ulang muncul di dalam benaknya. Ia merasa tubuhnya dipenuhi oleh energi yang luar biasa, namun pada saat yang sama, hatinya terisi oleh keraguan yang mendalam. Apakah aku benar-benar bisa menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang penuh dengan kekuatan yang lebih besar dari yang bisa aku pahami, pikirnya, merasa seperti manusia biasa yang terperangkap dalam dunia yang penuh dengan makhluk dan kekuatan gaib yang tidak ia kenal. Nyi Roro Kidul, yang sepertinya dapat merasakan pergulatan batin Rama, mendekat dan berkata dengan lembut, "Kau tidak sendirian dalam perjalanan ini, Rama. Setiap keputusan yang kau buat akan mempengaruhi takdirmu, dan tak hanya takdirmu, tetapi takdir kami juga." Ia memandang Rama dengan tatapan yang penuh pengertian, namun juga penuh tantangan. Hanya mereka yang mampu menghadapi kegelapan dalam dirinya sendiri yang dapat menguasai kekuatan kami. Jika kau ragu, kau akan dihancurkan oleh kekuatan yang seharusnya kau kendalikan. Rama menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu, ini adalah saat penentu. Tanpa pilihan lain, ia melangkah lebih dalam ke dalam dunia yang baru ini, di mana ia akan diuji dengan kekuatan yang bahkan Nyi Roro Kidul pun tak bisa sepenuhnya jelaskan. "Aku siap," ucapnya dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan. Tapi satu hal yang ia tahu, perjalanan ini sudah dimulai, dan ia tak bisa kembali lagi. Dunia mistis ini telah membawanya jauh dari tempat yang ia kenal, dan kini, ia hanya bisa berharap bahwa ia akan menemukan jawabannya di dalam samudera yang tak terduga ini. Rama melangkah lebih dalam ke dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya menariknya lebih dalam ke dalam lautan yang tak tampak ujungnya. Angin yang berhembus semakin kencang, menyentuh kulitnya dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Setiap langkahnya terasa seperti ujian, dan meskipun ia berusaha tenang, ketakutan itu tetap menghantui, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan tak terlihat yang mengawasinya dari kegelapan. Laut di sekelilingnya bergelora, menciptakan suara yang menakutkan, namun ia terus berjalan, seolah tak ada jalan lain yang bisa ia pilih. Di depannya, Nyi Roro Kidul berdiri dengan anggun, wajahnya menyiratkan kedamaian, namun di matanya, Rama bisa melihat kedalaman yang tak bisa ia pahami. "Rama," suara Nyi Roro Kidul terdengar lembut, namun penuh kekuatan, "kau sekarang berada di ambang kekuatan yang tak bisa dikendalikan oleh siapapun, bahkan oleh diriku sendiri." Kata-katanya seperti gema yang tak berujung, dan Rama merasa seperti seluruh dunia berbicara kepadanya, seolah setiap angin, setiap ombak, bahkan setiap tetesan air laut, mengandung pesan yang ingin disampaikan kepadanya. Rama menatap Nyi Roro Kidul dengan penuh tanya. "Kekuatan apa yang kau maksudkan?" tanyanya, suara yang keluar dari mulutnya terdengar lebih lemah dari yang ia inginkan. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang membebani, sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. "Kekuatan yang tersembunyi di dalam dirimu," jawab Nyi Roro Kidul, "kekuatan yang lahir dari keturunanmu yang sejak lama terlupakan. Kau tak hanya manusia biasa, Rama. Kau adalah bagian dari dunia yang telah lama terhubung dengan kami." Hati Rama berdegup kencang mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu?" "Aku tidak mengerti," jawabnya, kebingungan. Nyi Roro Kidul tersenyum, senyuman yang penuh arti, seperti menyembunyikan sesuatu yang besar. "Kau akan segera mengerti," katanya. "Namun, sebelum itu, kau harus menghadapi kekuatan yang ada dalam dirimu. Kekuatan yang terpendam selama ini, kekuatan yang tak bisa kau kontrol, namun juga tak bisa kau hindari." Kata-kata itu bagaikan mantra yang membuat Rama terperangkap dalam kebingungan dan rasa takut yang mendalam. Tanpa peringatan, bumi di bawah kaki Rama mulai bergetar. Laut yang tenang seketika berubah menjadi gelombang yang menggulung dengan dahsyat.
Rama terjatuh, hampir tenggelam dalam kekuatan alam yang tiba-tiba datang. "Rama," seru Nyi Roro Kidul, suaranya terdengar semakin jauh. "Kau harus bangkit, kau harus menghadapi kekuatan ini. Jangan lari." Namun, Rama merasa seperti dirinya tak bisa bergerak, tubuhnya terhimpit oleh gelombang yang semakin besar, dan hatinya dipenuhi ketakutan yang tak terkendali. Tiba-tiba, dalam keputusasaan, Rama merasakan sesuatu yang asing mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang berasal dari dalam dirinya, yang tiba-tiba muncul seperti api yang membakar. Dalam sekejap, ia bangkit, berdiri tegak di tengah ombak yang menggulung. Tangan Rama bergetar, namun ada perasaan yang kuat yang mengalir dalam darahnya. Aku bisa mengendalikan ini," gumamnya, terkejut dengan kekuatan yang begitu besar namun begitu asing. Segala ketakutan yang menyelimuti dirinya mulai menguap, digantikan dengan perasaan yang aneh, perasaan bahwa ia bukan hanya manusia biasa. Nyi Roro Kidul berdiri di kejauhan, menyaksikan dengan penuh perhatian. "Kau telah mengaktifkan kekuatan yang telah lama terkubur dalam dirimu, Rama. Kekuatan itu ada dalam darahmu, dalam warisan leluhurmu, yang tak pernah kau ketahui sebelumnya." Suara Nyi Roro Kidul penuh kebanggaan, tetapi juga peringatan. "Namun, ingatlah, setiap kekuatan membawa konsekuensi. Kau harus siap untuk menerima apa yang datang bersamanya." Rama merasakan arus dalam dirinya berubah, seolah-olah ia dapat mengendalikan alam itu, mengendalikan laut yang mengelilinginya. "Aku tak bisa mundur lagi," pikirnya. "Ini adalah jalan yang telah aku pilih." Meskipun rasa takut itu masih ada, ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke dunia yang lama. Dunia ini, dunia yang terhubung dengan Nyi Roro Kidul dan kekuatan lautan, adalah dunia barunya. Dunia yang kini menjadi bagian dari dirinya. Dengan tekad yang bulat, ia bersiap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang, karena ia tahu bahwa takdirnya sudah terjalin dengan dunia yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Rama merasakan getaran hebat di tubuhnya saat kekuatan yang baru ia sadari mengalir deras dalam darahnya. Laut yang bergejolak di sekelilingnya kini tampak seperti entitas yang ia kendalikan, ombak besar yang sebelumnya menakutkan kini tampak tunduk pada kehendaknya. Namun, meskipun ia merasa memiliki kekuatan yang luar biasa, ada rasa takut yang tak kunjung hilang. Sesuatu yang lebih gelap, yang lebih menakutkan, ada di dalam dirinya, seperti sebuah bayangan yang tak bisa ia hindari. Nyi Roro Kidul berdiri di hadapannya, senyumnya menggantung di wajahnya, namun matanya memancarkan kecemasan yang mendalam. "Apa yang terjadi pada diriku, Nyi?" tanya Rama dengan suara serak, kesadarannya terguncang. "Kekuatan ini, apa maksudnya? Aku merasa seperti bukan diriku lagi." Matanya menatap kosong ke laut yang kini tampak seperti cermin yang gelap. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, matanya penuh pengertian dan peringatan. "Kekuatan ini adalah bagian dari takdirmu, Rama," jawabnya lembut. "Namun, kau harus memahami, tidak semua kekuatan dapat dikendalikan dengan mudah. Kau tidak hanya menjadi bagian dari dunia manusia, tapi juga dari dunia yang lebih tua, yang penuh dengan rahasia dan bahaya yang tersembunyi." Suaranya penuh dengan beban, seperti menyimpan kisah-kisah yang tak ingin diceritakan, namun ia tahu Rama harus mendengar kebenarannya. Rama terdiam, perasaannya bercampur aduk. Selama ini, ia merasa bahwa ia hanya manusia biasa, dengan hidup yang sederhana dan mimpi-mimpi yang jauh dari dunia yang ia jalani sekarang. Namun, kini ia menyadari bahwa takdirnya telah berubah. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini," katanya perlahan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa mengendalikan apa yang ada dalam diriku." Nyi Roro Kidul menatap Rama dengan tatapan penuh penyesalan. "Kau tidak punya pilihan, Rama. Kekuatan itu telah memilihmu. Tetapi ingatlah,
Setiap keputusan yang kau ambil akan membawa konsekuensi yang tidak bisa kamu hindari. Kekuatan ini adalah berkat, tetapi juga bisa menjadi kutukan. Jika kau tidak berhati-hati, kau bisa kehilangan dirimu sendiri. Suara Nyi Roro Kidul seperti angin yang menggema di dalam hati Rama, memperkuat rasa takut yang mulai menguasainya. Saat itu, tiba-tiba, Rama merasakan perasaan aneh yang menguasai dirinya. Rasa ketegangan yang semakin memuncak, seperti ada sesuatu yang sedang menunggunya di dalam lautan itu. Ada sesuatu yang salah, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi aku. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan tajam, seakan ia mengetahui apa yang sedang terjadi, namun enggan mengatakannya. Tanpa peringatan, ombak yang besar kembali menghantam Rama, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini, bukan hanya gelombang yang datang dari laut, tetapi juga suara yang terdengar jauh di dalam samudra, suara yang menakutkan, penuh ancaman. Kau tidak bisa melarikan diri, kata suara itu, membuat darah Rama mendidih. Kekuatanmu bukan milikmu sendiri. Ia milik kami semua. Suara itu bagaikan bisikan yang datang dari kedalaman yang tak terjangkau, membuat Rama merasa seperti ia berada di tengah-tengah sebuah perang yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, dunia di sekitar mereka menjadi lebih gelap. Laut yang tenang kini berubah menjadi kekosongan yang tak terhingga. Kekuatan ini berasal dari kami, Rama, katanya dengan tegas. Dan jika kau tidak bisa mengendalikannya, ia akan menguasai dirimu. Sekarang, kau harus memilih, apakah kau akan menerima takdirmu sepenuhnya, atau kau akan menghancurkan dirimu sendiri dalam prosesnya. Rama berdiri di tengah kegelapan itu, merasa terperangkap antara dua dunia yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Namun, ia tahu bahwa takdir ini sudah terjalin erat dengannya, dan tak ada jalan mundur. Dunia mistis ini, dengan semua kekuatan dan ancamannya, kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia harus memilih, apakah ia akan menjadi penguasa kekuatan yang ada dalam dirinya, ataukah ia akan terjatuh dalam kekosongan yang mengancam untuk menghisapnya ke dalamnya? Dengan napas yang dalam, ia menatap Nyi Roro Kidul dan berbisik, aku akan menghadapi ini. Aku tidak akan lari lagi.